Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang manajemen pemasaran. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kade Ayu Kunia Setiani dengan NIM 2017-051225. Loh Putu Puspa Indah Artiwi dengan NIM 2017-051227. Dengan saya sendiri Kadek Juliantini dengan NIM 2017-051232. Ada Putu Dila Puspita Suari dengan NIM 2017-051238. Dan yang terakhir ada Wayan Trisna Marta Widiastiti dengan NIM 2017-051244. Next. Adapun submateri yang akan kami bawakan hari ini yaitu yang pertama pengertian manajemen pemasaran, yang kedua ada perkembangan manajemen pemasaran, selanjutnya ada pentingnya pemasaran, selanjutnya ada ruang lingkup pemasaran, ada evolusi konsep pemasaran atau orientasi perusahaan dalam menghadapi saingan, ada strategi marketing, ada turbo marketing, kebijakan harga, promoting atau komunikasi bisnis. Next. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau sering disebut dengan marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal oleh konsumen. Kemudian manajemen pemasaran atau marketing manajemen ini harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Dan manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Next. Baik, selanjutnya itu mengenai perkembangan manajemen pemasaran. Zaman dulu, keadaan ekonomi masih langka karena semua barang dan jasa yang diproduksi habis dikonsumsi oleh kelompok sendiri. Akhirnya, seiring dengan kemajuan perekonomian dari economic obscurity atau ekonomi masa langka berubah ke economic of relative plenty atau ekonomi relatif banyak barang membanjiri pasar, maka para produsen membutuhkan pengetahuan pemasaran yang makin lama makin canggih pula taktik dan strateginya. Kemudian, dengan berkembangnya pemasaran tersebut, maka berkembang pula jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian pula makin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ada kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, di mana makin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi dan canggih pula barang dan jasa yang mereka butuhkan. Next. Baik, materi yang kedua yaitu ada pentingnya pemasaran. Di mana di dunia industri atau dunia bisnis dapat menginvestasi uang dalam produksi, tetapi jika tidak menyediakan produk yang sesuai dengan pasar pada waktu, tempat, dan harga yang tepat, maka semua usaha bisnisnya akan sia-sia. Kesuksesan di suatu bisnis ditentukan oleh perjuangan di pasar. Strategi pemasaran harus menjawab tantangan ini dengan berbagai taktik, di mana pemasaran tidak lagi seperti dipahami oleh orang awam sebagai promosi atau iklan. Tujuan adanya pemasaran ini saat ini yaitu untuk mengutamakan kepuasan konsumen, di mana apabila konsumen tidak merasa puas dengan kegiatan pemasaran suatu perusahaan, maka tunggu saja kehancurannya.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu ruang lingkup pemasaran. Di ruang lingkup pemasaran ini ada product development dengan segala kreativitas dalam mutu, desain, model, dan lain sebagainya, siklus kehidupan produk, usaha-usaha lini produk, kebijaksanaan penetapan harga, mengelola saluran pemasaran, komunikasi pemasaran, personal selling, iklan, sales, pemasaran global, dan berbagai strategis yang dikembangkan dalam pemasaran melalui marketing mix, customer relationship management, marketing public relation. Next. Selanjutnya ada evolusi konsep pemasaran. Di evolusi konsep pemasaran ini ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Nah, langkah strategis marketing yang tepat yaitu teliti situasi marketing saat ini, analisa lingkungan eksternal, analisa peluang dan arahkan untuk mencapai peluang, desain segmentasi pasar, dan konsep sosial. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi marketing. Ada 4, yaitu yang pertama marketing mix. Marketing mix adalah suatu kombinasi yang memberikan hasil maksimal dari unsur-unsur produk, value promotion, people, physical attention, dan proses. Yang kedua, customer relationship management, yaitu merupakan suatu proses dalam mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan pelanggan yang menguntungkan. Ketiga, nilai pelanggan, yaitu diperoleh dengan membandingkan manfaat dan pengorbanan. Dan yang keempat yaitu customer dependency, yaitu elemen ketergantungan konsumen terhadap produsen disebabkan oleh akses lokasi karena strategis, kemampuan pegawai mengenal langganan, inovasi produk bermutu atau jasa memuaskan. Next. Materi selanjutnya turbo marketing. Perusahaan mengungguli saingan melalui yang pertama perang harga, yang kedua peran desain, ketiga perang kualitas, dan yang terakhir yaitu perusahaan menerapkan strategi turbo marketing dengan berusaha menekankan waktu sehingga perusahaan lebih unggul dalam hal yang pertama proses produksi lebih cepat dan yang kedua pelayanan lebih cepat. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan harga. Kebijakan harga adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil. Nah, kebijakan harga ini memiliki tujuan kasus. Yang pertama ada penetrasi pasar, yang kedua ada marketing skimming, yang ketiga adalah batas ekspektasi, dan yang keempat ada promosi. Next. Pada kebijakan harga juga terdapat penetapan harga dengan langkah-langkah. Yang pertama, orientasi pada harga pokok. Nah, harga pokok mencakup semua biaya dan kadang-kadang juga biaya umum yang dialokasikan. Yang kedua ada penetapan harga markup and cost plus. Kedua cara ini menetapkan harga dengan menambah suatu persentase tertentu atas harga pokok per unit. Yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan target. Penetapan ini biasanya digunakan oleh perusahaan industri manufaktur. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari promoting atau komunikasi bisnis. Nah, tujuannya penggunaan sales promoting adalah yang pertama menarik para pembeli baru, yang kedua memberi hadiah kepada langganan lama, yang ketiga menyuruh pembeli agar mengulangi pembeliannya, yang keempat ada mencegah konsumen lari ke merek lain, yang terakhir, yang kelima ada meningkatkan loyalitas konsumen, dan yang terakhir ada meningkatkan volume penjualan jangka pendek. Nah, sedangkan kelemahan sales promoting ini, yang pertama konsumen menunggu-nunggu saat ada dilakukannya sales promotion. Yang kedua, setelah acara hadiah bonus terakhir, konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, ada kalanya yang dapat hadiah orang yang baru pertama kali membeli produk tersebut yang sebelumnya tidak pernah membeli. Dan adapun elemen promosi ada yang pertama advertising, yang kedua personal selling, yang ketiga public relation, yang terakhir sales promoting. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.